Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi hari ini pertemuan kedua ya, jadi tentang model data dan skema ya. Oke, mungkin langsung saja. Jadi ini sebagai ini dulu ya, jadi konsep dasar kita pelajari dulu. Oke, pointer. Oke, yang kita pelajari nanti ini di sini ada 4 bagian ya. Ada model basis data, kemudian ada model data dan skema, kemudian ada arsitektur sistem database dan kebebasan data gitu ya, kemudian bahasa dan interface database. Kita masuk yang pertama. Model basis data ya. Jadi di dalam model basis data itu kita bisa membuat ya, bisa dikelompokkan gitu ya, dikategorikan 3 bentuk model ya. Jadi ada hierarkis gitu ya. Hierarkis, ada model jaringan dan model relasional ya. Nanti kita lihat yang mana yang mendekati untuk kita gunakan di dalam sistem basis ya. Dan biasanya penggambaran model itu ya jadi dikelompokkan jadi 3. Lihat satu-satu. Dan yang pertama adalah model hierarkis ya. Jadi di sini biasa disebut dengan model pohon ya, atau tree model, menggunakan pola hubungan orang tua anak ya. Jadi ada bagian orang tua dan anak ya. Jadi orang tua ini ya posisinya lebih tinggi dari anak ya. Kalau kita gambarkan pohon seperti itu. Kemudian satu anak itu di aturannya ya, di aturan model hierarkis itu satu anak itu hanya memiliki 1 orang tua. Jadi tidak boleh melebihi 1 orang tua gitu ya. Kalau ada 1 anak memiliki 2 orang tua ya dianggap salah ya, model hierarkis. Kemudian setiap simpul ya, atau simpul atau node gitu ya, sama ya. Kalau kita gambarkan, mungkin yang pernah menggambar model pohon ya, tree gitu ya. Kita belajar di mana juga ya, di algoritma data ya. Mungkin kalau nggak salah itu ada tree juga. Itu ada istilah simpul atau node ya. Jadi setiap simpul ini menyatakan sekumpulan medan ya, atau filenya. Kemudian satu simpul ya, atau node itu yang terhubung ke simpul pada level di bawahnya itu sebagai orang ya. Ini lihat gambarannya. Jadi orang tua ini dia terhubung ke bawahnya, seperti saya bilang tadi ya. Jadi posisi orang tua ini ya ada di atas anak gitu ya. Kemudian simpul yang dibawahi orang tua tersebut, nah itu disebut dengan anak gitu ya. Jadi namanya hierarki itu kan dia bertingkat ya. Jadi dari atas, kalau mau dibayangkan itu ya struktur organisasi gitu ya. Misalnya ada kaprodi gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada sekprodi
Nah, di bawahnya itu ada misalnya ada lab atau ada bagian yang penjaminan mutu gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada dosen-dosen. Nah, itu ya, jadi bertingkat. Nah, jadi kalau seperti tadi Kaprodi itu misalnya itu sebagai, kemudian anaknya adalah misalnya sekretaris prodi gitu ya. Kemudian ada bagian penjaminan mutu misalnya ya. Kemudian di bawahnya sekprodi itu, sekprodi bisa juga menjadi orang tua gitu. Tergantung apakah dia ada digambarkan ya, digambarkan model hierarkis itu punya anak. Dia punya anak berarti dia sekprodi itu bisa menjadi orang tua ya istilahnya. Kemudian simpul yang tidak memiliki anak kita sebut daun ya. Jadi bagian paling bawah gitu ya, not yang paling bawah yang tidak memiliki anak itu kita sebut dengan daun. Kemudian hubungan orang tua dan anak itu ya kita sebut dengan istilah cabang ya. Ya seperti pohon gitu ya, pohon. Jadi ada hubungannya. Kemudian untuk contoh gambarannya seperti ini ya. Jadi di sini misalnya ada dosen ya, dosen misalnya namanya Siti Nurbaya gitu ya. Kemudian ada dosen, ini ada Datuk Marindi ya. Nah, kemudian dosen Siti Nurbaya ini kan sebagai orang tua ya, Nurbaya dan dosen ini. Anak-anaknya adalah ada mata kuliah basis data, ada mata kuliah pemrograman ya untuk yang Siti Nurbaya ya. Untuk yang mata kuliah matematika itu ini sebagai anak dari orang tua dosennya Datuk Marindi. Ya. Kemudian kita jabarkan lagi, jadi hierarkis punya level gitu ya. Jadi yang pertama ini level 1, kalau di bawahnya level 2 yang sejajar. Jadi kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini level 1. Lurus ini level 2 gitu ya. Ini garis tarik garis ini level 3 ya. Lanjut. Jadi kemudian MK basis data ini bisa juga tadi kan jadi anak ya. Bisa juga menjadi orang tua ya. Nah, jadi menjadi orang tua. Anaknya adalah Budi, Asti, dan Pan. Ya. Kemudian MK pemrograman, anaknya adalah Dina dan Edi. Ya, misalnya. Jadi di mata kuliah pemrograman ini diikuti oleh mahasiswa yang namanya Dina dan Edi. Ya. Kemudian mata kuliah matematika, anak yang nama mahasiswanya ya Wati dan Porto. Ya. Oke, untuk jadi yang bawah ini kan tidak memiliki anak ya, seperti Rudi, Asti, Dani, tidak ada anaknya. Nah, sehingga yang bagian Rudi, Asti, Dani, Dina, Edi, Wati, dan Wato ini sebagai daunnya ya. Ini bagian akhir ya. Istilahnya tadi ya daun ya. Simpul yang tidak memiliki anak kita sebut dengan daun. Oke. Kemudian yang panah-panah ini adalah cabangnya ya, cabangnya. Oke, kemudian tadi aturan tadi satu anak itu hanya memiliki satu orang tua ya. Lihat dari gambarnya, satu anak itu hanya memiliki satu orang tua ya. Tapi satu orang tua bisa memiliki banyak anak ya. Jadi di mana setiap anak ini ya dia memiliki satu orang tua saja gitu ya. Tidak ada yang double. Nah, kira-kira kalau kita terapkan seperti ini di secara real gitu ya, misalnya di kampus ya, misalnya ada yang mengambil basis data ya, maka basis data. Nah, jadi mahasiswa yang mengambil itu adalah Rudi, Asti, Dani. Ya. Nah, kalau menggunakan model hierarkis ini, gitu ya, maka si Rudi, Asti, dan Dani itu dia tidak bisa mengambil mata kuliah lainnya. Ya. Jadi
ya bisa dianggap ya mungkin dalam satu semester itu ya satu mahasiswa itu mengambil satu mata kuliah ya. Nah, tapi itu kalau secara real kan ya tidak mungkin gitu ya. Kapan kapan selesainya, kapan lulusnya kan gitu ya. Kalau mengambil satu semester itu satu mata kuliah ya. Sehingga kalau kita menggunakan skema model hierarkis ya tidak cocok gitu ya untuk kondisi secara realnya ya. Kemudian ada model jaringan ya. Jadi satu simpul anak itu bisa memiliki lebih dari satu orang tua ya. Jadi di sini orang tua itu kita sebut dengan pemilik atau ownernya, dan anak itu disebut anggota ya. Ya cuma beda istilah saja dengan yang model is, dan syaratnya itu ya anaknya di sini dibolehkan ya memiliki lebih dari satu orang tua ya. Itu ya bedanya sama yang hierarkis sama model jaringan ya. Nah, untuk gambarannya contohnya sama ya. Cuma ada perbedaan ya. Perbedaan dari syaratnya tadi. Karena anak itu bisa memiliki lebih dari satu orang tua ya. Ini kita lihat ya, contohnya yang berbeda. Si Dani ini bisa memiliki orang tua. Orang tuanya adalah MK basis data dan MK pemrograman ya. Jadi bisa juga punya orang tua lebih dari satu, yaitu MK pemrograman dan MK matematika ya. Kemudian kemudian modal relasional ya. Jadi di sini merupakan modal yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami ya, serta paling populer saat ini. Jadi model relasional ini ya sudah ya sangat cocok gitu ya, dianggap sangat cocok untuk penggunaannya di basis data ya. Kenapa? Kemudian model ini berisikan sekumpulan tabel berhubungan ya. Jadi di database itu kita sebut dengan relasi ya. Jadi antar nanti ada istilah entitas gitu ya. Entitas itu apa ya? Objek lah gitu ya. Objek mahasiswa, objek dosen itu punya hubungan, punya relasi gitu ya. Misalnya dosen mengajar banyak mahasiswa gitu ya. Itu punya relasi. Atau sebaliknya mahasiswa diajar dosen kan. Jadi keduanya saling berinteraksi ya. Jadi punya relasi hubungan. Ya. Kemudian relasi ini ya, jadi atau hubungan itu dirancang untuk menghilangkan kemubaziran data ya. Jadi, dengan menggambar relasi itu kita bisa data-data yang kira-kira terjadi redundansi gitu ya, atau yang tidak penting itu ya bisa dihilangkan ya, tergantung dari hubungannya ya. Ini kita lihat contohnya seperti ini. Nah, jadi di skema relasional, nah ini kemarin sudah diberi contoh juga ya di temuan pertama itu, ini berhubungan dengan redundansi ya. Jadi ada yang bagian yang diisolasi ya kemarin ya. Kemarin kan contohnya itu tabel dosen itu kan tidak ada tapi tidak digunakan, nah kan dia terisolasi. Sehingga kita bisa manfaatkan supaya tabel dosen ini bisa digunakan gitu ya, dengan membuat relasi ke tabel minat mahasiswa ya. Gambarannya seperti ini. Oke, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan model jaringan ya tadi ya. Ya sebenarnya mirip gitu ya, mirip. Hanya saja untuk yang model jaringan itu kan untuk mahasiswanya dipisah ya. Jadi tabelnya terpisah semua gitu ya. Dan mahasiswanya kita balik gitu ya.
Nah ini ya. Jadi kalau yang model jaringan itu ini adalah tabelnya, nanti tabel dosen Siti Nurbaya, nanti tabel dosen Datuk Maringgi, kemudian ada tabel basis data, ada tabel MK pemrograman. Nah, itu kan banyak ya tabelnya ya. Tabel mahasiswa Rudi, Asti, Dani itu beda-beda. Jadi lebih baik dikelompokkan gitu ya, sesuai dengan kategorinya, misalnya mahasiswa dengan mahasiswa gitu ya. Jadi membentuk tabel mahasiswa gitu ya. Kemudian tadi tabel mata kuliah itu digabungkan dari tabel apa tadi, basis data, pemrograman dan matematika ya. Nah, kemudian ada tabel dosen, yaitu ada isinya gabungan dari apa, dosen Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi ya. Nah, sehingga lebih sederhana gitu ya, untuk jumlah tabelnya lebih sedikit dan relasinya itu ya lebih mengena gitu ya. Jadi mudah dimengerti. Banyak tabel, banyak relasi, nah bingung gitu ya. Jadi ya gambarnya banyak sekali gitu ya. Jadi ruwet. Nah, kita lihat dan banyak relasi-relasinya yang perlu digambarkan juga kalau tabelnya banyak ya. Sehingga kita ya kalau di basis data itu lebih apa, lebih baik gitu ya menggunakan model relasional ya. Sehingga namanya nanti ya sesuai dengan yang kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya itu ada IRD ya. IRD, entity relationship ya, diagram. Kan ada relationship-nya atau relasionalnya ya. Jadi gambaran IRD itu ya, ya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Cuma nanti ya ada notasi-notasi khususnya ya, tapi nggak digambarkan seperti tabel seperti ini ya. Jadi nanti ada istilahnya entitas, ada istilahnya atribut, kemudian ada istilahnya relasi tadi, ya. Macam-macam ya istilahnya, ada kardinalitas. Itu nanti kita pelajari gitu ya. Oke. Kemudian nih, perbedaan skema dan subskema ya. Skema itu adalah deskripsi hubungan logik ya antara data dalam basis data secara lengkap. Di dalam basis data itu ya secara logik gitu ya. Itu informasi-informasi yang ada itu masuk yang lengkap gitu ya. Jadi secara lengkap itu masuk ke dalam kategori skema. Ya. Masuk di dalamnya nama dan deskripsi. Oke, lanjut ya. Sorry kok ada yang telepon di HP ini jadi mati sambungannya. Oke, lanjut. Nah, jadi di skema ya. Kita cari pointer. Oke, di skema itu berisi ini ya, deskripsi hubungan logik. Oke, jadi berisi hubungan logik antara data dalam basis data ya, secara lengkap, termasuk di dalamnya nama dan deskripsi dari semua atribut dan record ya. Jadi nanti kita apa ya, mempelajari ya, cari cara membuat database ya, membuat tabel gitu ya. Nah, di dalam tabel itu, nah, seperti saya bilang tadi juga di IRD itu ada, saya sebutkan atribut namanya ya. Jadi atribut ini ya bisa dianggap sebagai nama kolom-kolomnya kalau di tabel itu. Oke, kemudian jadi itu masuk skema gitu ya. Jadi informasi yang lengkap itu masuk skema istilahnya. Kemudian ada subskema ya, ada subskema. Deskripsi terpisah dari atribut ya, record dan batasan nilai yang akan digunakan oleh sebuah program aplikasi. Jadi subskema ini
tidak selengkap yang ada di skema intinya. Nah, tapi subskema ini masuk dalam bagian skema ya. Nah, untuk yang subskema ini itu merupakan kalau kita membuka aplikasi itu ya bagian-bagian yang tertampil ya, yang tertampil di layar monitor, berisi atribut, record ya. Nah, misalnya apa? Kalau kalian nih misalnya membuka ya login nih, misalnya di sistem informasi akademik. Nah, itu kan ada informasi-informasi ya, misalnya nama kalian siapa gitu ya. Kemudian mungkin kayak IPK gitu ya. Kemudian alamat ya, misal kemudian eh, total SKS yang sudah diambil ya, misalnya seperti itu. Ya saya eh, nggak tahu ya gambarannya, cuma karena saya nggak punya akun mahasiswa ya, mungkin gambarannya seperti itu ya. Ya, oke. Ya kalian yang lebih mengerti ya tampilannya seperti apa. Tapi intinya itu ya dia menampilkan atribut yang ada di yang seperti yang terdapat di database ya. Tetapi tidak semuanya ditampilkan ya. Itu biasanya disebut dengan Nah, kalau dibandingkan dengan skema kan berisi data yang komplit gitu ya. Misalnya tabel mahasiswa itu, kita lihat contohnya. Nah, misalnya di skema gitu ya. Misalnya tabel, kalau ini apa nih? Tabel gaji ya, mungkin ya. Tabel karyawan gitu ya, tabel karyawan. Jadi ada nama, alamat, bagian gaji gitu ya. Misalnya di database itu ada di tabel karyawan itu ada empat atribut ya. Jadi ada atribut nama, atribut alamat, atribut bagian, atribut gitu ya. Oke, selanjutnya untuk di aplikasinya itu ya. Jadi semua atribut ini tidak mesti ditampilkan. Di aplikasi itu ya mungkin ya sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Misalnya di halaman page berapa gitu ya, hanya menampilkan nama dan bagian saja ya. Kalau gaji kan ya jarang menampilkan ya. Kadang-kadang kan apa ya, ya sifatnya rahasia gitu ya. Kadang-kadang agak sungkan gitu ya kalau ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya tidak ditampilkan gitu ya. Jadi yang ditampilkan misalnya adalah nama dan bagian saja. Nah, itu subskema. Ya gitu ya. Jadi yang subskema ini lebih ke arah yang tampilan yang dari sebuah program aplikasi ya. Kemudian yang kedua adalah model data dan skema ya. Oke. Kemudian arsitektur database itu telah mengalami evolusi ya, dari sistem monolitik ya hingga modular ya, berupa klien server ya. Jadi sistem monolitik itu jadi kalau kita di bahasa pemrograman itu lebih menggunakan satu bahasa pemrograman ya. Nah, jadi dalam satu bahasa pemrograman itu ya khusus berkaitan dengan misalnya apa ya, pembuatan suatu proses lah gitu ya, suatu proses misalnya transaksi jual beli misalnya itu. Jadi fokus ke bagian itu monolitik ya. Kemudian pada perkembangan berikutnya ini sekarang sudah lawan monolitik itu sebenarnya ada ya, lawannya itu adalah apa, eee, microservice gitu ya. Jadi microservice. Nah itu microservice itu dia menggabungkan, jadi satu aplikasi itu bisa berasal dari gabungan dari aplikasi monolit ya. Nah, jadi di mana tadi aplikasi monolitik itu bisa menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda ya. Nah, misalnya apa ya? Ya, misalnya aplikasi jual beli lah gitu ya. Ini yang nggak enak kita bayangkan. Misalnya apa, Tokopedia misalnya. Jadi ada yang bagian apa, tim ya, misalnya tim
yang membuat aplikasi untuk bagian penjualannya gitu ya. Kemudian ada bagian aplikasi yang untuk apa ya, kalau di aplikasi itu kan banyak ya, selain penjualan produk itu misalnya untuk ini ya, ya pulsa gitu ya, misalnya kan beda-beda aplikasinya gitu ya. Pengisian pulsa, pengisian apa, pembayaran listrik gitu ya, pembayaran PDAM, air. Nah, itu kan beda-beda aplikasinya. Itu bisa digabungkan menjadi satu macam, menjadi aplikasi penjualan online itu, di mana setiap aplikasi yang tadi ada yang apa, yang berhubungan dengan produk langsung, penjualan produk, pengisian pulsa, kemudian tadi ada apa, pembayaran gitu ya, pembayaran apa, token listrik atau PDAM atau lainnya, BPJS, macam-macam ya, sekarang sudah banyak fitur yang baru itu bisa menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda ya. Itu perkembangan sekarang ya, yang microservice itu ya. Jadi, ya dikelompokkan jadi berupa modul-modul gitu ya. Jadi modul tadi ada ya ya pembayaran apa, token listrik, air gitu ya, itu modul satu misalnya. Dan ada pembayaran apa tadi, yang berhubungan dengan transaksi penjualan ya, produk misalnya. Kemudian ada pembelian pulsa, nah itu berupa modul-modul ya. Kemudian menggunakan istilah client server ya, jadi memudahkan kita apa ya, keuntungannya menggunakan client server ini ya, ya kemarin sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau kita yang kemarin itu ada istilah tradisional ya. Tradisional itu kan mesti kita aplikasinya dan database-nya itu kita install di eh, komputer atau laptop yang berbeda-beda ya. Tapi kalau kita menggunakan client server, database-nya, aplikasinya itu bisa kita simpan di server. Nanti untuk pengaksesannya itu bisa diakses ya melalui laptop gitu ya, melalui HP gitu ya, ya melalui yang lainnya bisa gitu ya. Jadi hanya mengandalkan jaringan internet supaya terhubung ke server gitu ya. Jadi klien ini ya kita gitu ya, dari sisi kita, dari sisi user itu adalah bagian klien, untuk servernya itu ya bagian servernya sana ya. Ya, kalau misalnya sistem informasi akademik Unram ya, servernya ada di Pusdiknas ya. Kliennya siapa? Kliennya mahasiswa, kliennya dosen. Nah, kan kalian kan nggak punya aplikasi SIA kan di HP yang kalian install, nggak ada kan? Saya juga nggak ada. Tapi untuk mengakses aplikasi itu, nah aplikasinya kan tersimpan di Pusdik ya, di server. Nah, kita hanya membutuhkan jaringan internet saja, jadi tanpa menginstal aplikasi ya. Ya, jaringan internet, mengandalkan jaringan internet sama browser ya. Nah, browser apa saja. Nah, ya Chrome, Firefox, ya macam-macam ya, seperti itu. Nah, itu ya, jadi client server. Kemudian dasar dari arsitektur DBMS. DBMS ini adalah Database Management System. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Jadi adalah sistem secara fungsional itu didistribusikan antara dua jenis modul ya, yaitu modul klien dan modul server ya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, jadi modul di klien itu apa gitu ya. Di sisi server itu apa ya. Kemudian kalau berhubungan dengan aplikasi gitu ya, biasanya ada aplikasi yang misalnya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript gitu ya. Nah, itu dia sebenarnya lebih banyak apa ya, menyimpan histori datanya yang diakses itu ada di sisi klien ya. Tapi untuk aplikasi yang lainnya yang misalnya tidak menggunakan JavaScript itu, nah data-datanya ya tidak disimpan gitu ya di sisi klien. Jadi kadang-kadang ada untung, ada rugi, ada keuntungan, ada enggak
untungnya juga gitu ya. Kalau yang JavaScript itu karena datanya kan histori kita membuka aplikasi apa gitu ya, memasukkan data apa itu ada di cas di HP, di laptop itu jadi prosesnya lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau tidak disimpan itu ya nanti reload lagi lebih lama ya kalau kita membuat mengklik page baru, halaman baru itu nanti download lagi dari server ya. Misalnya di dalam form itu ada ada ini ya data yang tampilkan di form itu, kemudian ada gambar, ada ya macam-macam lah gitu ya. Nah, gambar itu ya kalau kita klik page itu di lain waktu ya nanti akan ada istilah request ya, request. Nah, di request ke server, nanti server yang mengirimkan kira-kira data apa saja yang tertampil di page tersebut ya. Ya termasuk gambar itu nanti dia kirim lagi dari server ya. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau internetnya lambat ya akan lambat juga terbuka ya. Kemudian ya mungkin nanti untuk yang bahasa pemrograman tuh ya akan dipelajari. Mungkin kalau JavaScript itu ya di ini ya, di perancangan web ya kalau nggak salah. Dipelajari lebih detail ya. Kemudian ada modul klien. Modul klien ini adalah secara khusus dirancang agar proses itu dapat berjalan pada sisi komputer atau klien. Sisi klien ya. Jadi sisi kita ya, PC kita, laptop kita, ya atau HP ya sekarang HP sudah bisa mengakses ya. Kalau HP zaman dulu ya masih susah ya kita mengakses ya. Sekarang sudah lebih mudah ya. Kemudian proses yang berjalan pada sisi klien itu adalah berbagai program aplikasi ya, serta interface user dalam mengakses database. Nah, seperti saya bilang tadi, antar muka dari user, misalnya antar muka dari akun mahasiswa, misalnya di SIA ya, dengan akun antar muka antar muka milik ini ya, milik dosen misalnya, itu berbeda. Perbedaannya ya bisa berasal dari data yang ditampilkan yang berasal dari database itu bisa berbeda ya. Nah, kalau saya misalnya tertampilkan misalnya dosen ini ya, mahasiswa yang menjadi bimbingan akademik saya misalnya ya, itu tertampil. Ya, kalau kalian kan nggak mungkin tertampil gitu ya. Jadi kan datanya beda ya. Data yang dari setiap user itu bisa saja berbeda ya di sisi klien. Jadi tergantung ya usernya juga gitu ya. Jadi kemudian program aplikasi gitu ya. Kemudian oleh karena itu pada modul klien ini menangani interaksi user ya dan menyediakan interface yang user friendly. Interface yang user friendly ini yang menarik gitu ya, yang dari sisi tampilannya itu menarik, warnanya itu ya pemilihan warnanya itu pas gitu ya. Ya misalnya ya jangan menggunakan font warna merah misalnya, kan sakit mata. Itu tidak user friendly gitu ya. Kalau hanya merah misalnya seperti ini hanya beberapa saja kan istilahnya itu kita supaya tertuju ya ke tulisan. Tapi kalau semuanya merah nih dari tulisan arsitektur sampai dan lain-lain ini merah, ya itu ya bisa sakit mata gitu ya. Ya makanya disesuaikan dengan warna yang menarik gitu ya, tampilan yang menarik, posisi dalam interface itu ya posisi menu atau data-datanya mau ditampilkan bentuk tabel atau dari atas ke bawah gitu ya. Jadi nggak bentuk tabel gitu ya, data ditulis seperti form itu ya ya itu yang termasuk dalam ini ya, user friendly. Ya untuk lebih jelasnya kan kalau di sini nggak saya ajarkan ya, nanti dosen lain yang mengajarkan.
itu biasanya di mata kuliah ini ya, interaksi IMK ya, interaksi manusia dan komputer, itu biasanya diajarkan ya. Oke, mungkin semester ini ya belajar IMK. Jadi, ya sebenarnya semua yang kita pelajari itu satu kesatuan ya. Jadi saling melengkapi ya. Ya. Kemudian yang berikutnya dari client server itu ada modul server ya. Jadi dari sisi server. Jadi secara khusus itu dirancang agar proses itu dapat berjalan pada sisi komputer atau server. Jadi aplikasi-aplikasi yang kayak sistem informasi akademik itu kan ya kita simpan di server saja gitu ya. Cukup diinstal, dipasang ya di satu tempat saja. Maka semua orang yang penting ada jaringan internet ya seperti saya bilang tadi itu bisa mengaksesnya ya, bisa mengaksesnya. Oke, kemudian modul server biasanya menangani data storage ya. Jadi penyimpanan datanya, kemudian pengaksesan datanya ya, pencarian datanya, serta fungsi-fungsi lainnya yang harus dijalankan pada sisi server. Oke. Jadi data storage ini ya berhubungan dengan penyimpanannya ya. Ya dari sisi misal media penyimpanannya gitu ya. Kemudian data akses ini ya jaringan internetnya bagaimana ya, bandwidth-nya bagaimana ya. Nah, untuk pencarian data itu bisa menggunakan DBMS ya sebagai aplikasi bantuan. Ya, seperti saya bilang dulu ya, pertemuan kemarin ya. Jadi database itu kita nggak bisa menyentuhnya gitu ya. Jadi kan sifatnya digital ya. Kalau kita ingin mengakses datanya ya kita lewat DBMS ya. Nah, dari DBMS itu kita bisa melakukan pencarian data gitu ya. Penambahan data, mengubah data gitu ya, menghapus data. Itu jadi banyak fungsi yang bisa kita jalankan di sisi server. Kemudian salah satu karakteristik dasar utama dari sistem database itu adalah tersedianya level abstraksi data ya. Jadi ada bagian konseptual gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Nih, level abstraksi data itu menyembunyikan detail struktur database ya. Sesungguhnya dari pengguna database atau user. Usernya siapa? User itu ya pengguna database ya. Jadi dari aplikasi gitu ya, yang mana mereka memang tidak terlalu penting dan tidak peduli gitu ya, tidak peduli, tidak menganggap itu penting gitu ya, atau tidak membutuhkan informasi tersebut. Ya misalnya apa ya? Misalnya NIM gitu ya. NIM kalian itu tipe datanya itu adalah ini ya. Kalau di database itu ada varchar gitu ya. Mungkin tunggu sebentar ya, tunggu sebentar.
Ya, sorry ada tamu, sorry. Oke, lanjut ya. Jadi level abstraksi data itu ya seperti saya bilang tadi itu, jadi apa yang ini ya, yang ditampilkan di user itu ya termasuk tipe data ya. Misalnya kalau tadi contohnya NIM ya. Ya, sebenarnya dipelajari nanti ya. Tipe datanya itu misalnya NIM mahasiswa itu kan udah kalian ini angkatan berapa ya? 2020 ya? 003 misalnya ya. Nah, ini tipe datanya itu adalah namanya adalah varchar ya. Jadi varchar. Kalau number atau integer itu dia khusus nilainya angka ya. Nah, sedangkan di tipe NIM kalian tuh ada mengandung huruf. Nah, jadi kalau mengandung huruf dan angka itu ya cocoknya tipe datanya adalah R gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian membuka aplikasi misalnya di sistem informasi akademik, nah tipe data varchar itu kan tidak tertampil ya. Nah, kan kalian menganggap, "Wah, itu kan nggak penting," gitu ya. Ya tipe data mau ditampilkan atau enggak ya nggak usah gitu ya, nggak penting juga gitu ya. Itulah jadi, level abstraksi data itu. Nah, untuk yang kayak nama misalnya panjang apa, panjang karakternya misalnya panjang karakter nama itu ya kalau di database itu ya sebaiknya ya sepas mungkin ya sesuai dengan datanya. Misalnya jangan set gitu ya, nanti pada saat membuat, eee struktur database itu ya, kalian men-set itu nama itu panjang karakternya itu 100 karakter. Nah nah secara real kan, tidak ada nama nama mahasiswa yang misalnya nama mahasiswa yang panjangnya sampai 100 karakter, kan nggak mungkin. Nah otomatis kan nanti kan, sisa-sisa space yang tidak terpakai itu ya akan ini, yang akan tetap kosong selamanya ya di media penyimpanan, sehingga terjadi pemborosan data. Makanya kalau kita mau men-set nama ya disesuaikan dengan datanya ya. Misalnya yang paling panjang itu berapa, 45 karakter yang paling panjang misalnya di data kalian, itu bisa di-set 45 karakter. Nah, itu kan daripada sampai 100 karakter kan otomatis kan ya jarang sekali ya, yang nggak pernah mungkin ya nama orang itu sampai 100 karakter ya. Nanti mengingatnya aja sulit, menyebutnya juga ribet. Nah, gitu. Jadi ya disesuaikan ya. Ya nama tadi ya, jadi panjang karakternya kan nggak mungkin ditampilkan juga ya. Itu masuk level abstraksi ya. Kemudian untuk itu DBMS itu harus memiliki model data ya. Jadi ada data modelnya. Kemudian model data ini adalah kumpulan konsep yang digunakan dalam mendeskripsikan struktur database, tipe data, relasi, constraint atau batasan yang menjaga data ya. Kemudian nah ini ya yang saya bilang tadi ada struktur database. Jadi nanti ya sebenarnya kita pelajari nanti ya di SQL-nya gitu ya. Bagaimana sih membuat tabel, kemudian dari tabel itu membuat tabel itu kita buat namanya dulu gitu ya. Ya, kemudian kita buat struktur tabelnya, tipe datanya apa gitu ya. Ya antara NIM, nama, misalnya IPK. Nah, IPK itu kan integer atau apa desimal gitu ya. Ya karena nilainya ada koma-koma kan gitu ya. Integer ini ya dia bilangan bulat gitu ya. Itu ya disesuaikan dengan datanya. Jadi bisa setiap atribut itu punya tipe data ya bisa saja berbeda-beda ya. Jadi tergantung isi datanya. Nanti kalau kalian membuat database jadi disesuaikan dengan datanya yang sudah ada gitu ya. Jadi jangan asal apa ya, asal set atau asal patok aja nih tipe datanya, oh ini semua, paket semua. Nah, itu salah gitu ya. Kayaknya seperti itu dihindari, tapi kita lebih lihat ke kira-kira nah, kalau sudah ada datanya ya lebih bagus gitu ya. Kan terlihat, oh ternyata bentuk datanya seperti ini ya. Misalnya
apa ya, IPK misalnya. IPK misalnya apa, berapa digitnya di belakang koma gitu ya. Apakah 1 digit, 2 digit, 3 digit. Nah, itu kan perlu diperhatikan ya, menentukan tipe data. Oke, kemudian ada constraint, ini nanti kita pelajari juga. Jadi batasan apakah dia primary key, ada foreign key gitu ya. Nah, mungkin untuk saat ini belum ya, nanti ya saya jelaskan. Nanti tambah bingung gitu ya kalau ada constraint. Kemudian kebanyakan model data itu berupa operasi-operasi dasar ya, seperti operasi untuk mendapatkan data query ya. Jadi ada update ya, pada database ada delete dan modifikasi. Jadi operasi dasar ya, seperti yang kemarin tuh saya sebutkan ada CRUD gitu ya. Ada CRUD, nah ini operasi dasar nih. Ada create, nah nggak kelihatan ya. Ini ada create, retrieval, update, delete ya. Kemudian, nah umumnya operasi dalam model data itu menentukan aspek dinamis atau tingkah laku dari database ya. Jadi dengan adanya database itu ya seperti yang di awal ya, jelaskan itu ada aplikasi yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Kalau tanpa menggunakan aplikasi tersebut tanpa menggunakan database itu kita sebut dengan statis ya. Kalau aplikasi menggunakan database itu sifatnya adalah dinamis karena yang tertampil itu bisa berbeda-beda ya. Informasi yang tertampil, data yang tertampil ya tergantung usernya ya. Misalnya user mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2 ini sama-sama login nih di SIA Unram. Data yang tertampil kan berbeda-beda ya antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu beda. Ya, ya yang tertampil ya data mereka sendiri gitu ya. Ini tidak sama ya. Kemudian model data itu berupa operasi umum itu ada insert, update, delete, dan query-nya ya. Query ini ya mencari datanya gitu ya. Jadi datanya. Jadi operasi yang ditentukan sendiri, bisa juga kita membuat operasi, misalnya menghitung nilai IPK ya. Jadi kita pelajari bagaimana sih membuat query, menghitung nilai IPK gitu ya. Dari objek setiap mahasiswa entitas gitu ya. Nah, ya nilai IPK apa rumusnya gitu ya, bisa dijabarkan gitu ya. Kemudian kategori model data. Jadi model data konseptual ya, ini dibagi jadi beberapa, itu ada model data konseptual ini level tinggi ya. Jadi pemodelan data ini berdasarkan pendekatan sisi user ya. Kemudian ada model data fisikal ya. Jadi level rendah ini mendeskripsikan di database ya, bagaimana data itu disimpan ya. Kalau kita lihat ini bisa kita lihat bedanya misalnya di sini. Ini data logikalnya. Untuk logikal itu seperti ini. Jadi lebih dimengerti oleh user ya. Jadi misalnya, nah ini nanti cara menggambar di IRD gitu ya. Jadi kita menggambar entitas ya. Jadi di sini ada nama atributnya, ada sifatnya ya. Ada sifatnya mandatori, opsional gitu ya. Kemudian untuk yang apa? Fisikalnya ya bentuknya seperti ini, kan diubah seperti ini. Nah, ini ya misalnya seperti ini. Jadi fisikal itu karena dia berhubungan dengan pembuatan database, ya diterangkan gitu ya, tipe datanya apa. Misalnya, kelihatan nggak ini? Nah, misalnya di sini ada employee ya, tabel employee.
employee ID itu tipe datanya apa? Integer ya. First name ini varchar 15 karakter. Ada last name ya. Varchar 25 karakter. Salary ya integer. Address ya. Varchar. Kemudian nanti ada constraint-nya ya. Jadi ada primary key, ada foreign key-nya ya. Kayak terhubung gitu ya antara tabel employee dan departemen tuh foreign key dari harus terdapat foreign key ya. Jadi foreign key-nya namanya adalah departemen ID ya. Jadi dia pinjam ya dari primary key yang ada di departemen ID ya. Gitu ya. Jadi kemarin sempat saya jelaskan ya di bagian redundansi ya supaya terjadi relasi ya. Nah, kira-kira kalau kita membayangkan datanya, nah kan terlihat ya tabel employee ini dia ada di departemen ID nomor berapa, kan tahu ya karena ada departemen ID. Untuk mengetahui lebih detail tentang departemen ID itu, ya dari namanya, lokasinya bisa diakses lewat departemen. Yang penting ada hubungannya departemen ID nomor 10 misalnya, ya dicari aja departemen ID nomor 10. Oh, ini namanya, ini lokasi. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang untuk yang konseptual itu sebenarnya gabungan dari konseptual dan logikal ya. Gambarkan di sini. Kalau yang fisikal itu bentuknya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi model data konseptual dan model data fisikal ya. Kemudian model data implementasi ya, atau yang ditampilkan view-nya ya di aplikasinya gitu ya. Nah, jadi memberikan tampilan khusus bagi sisi user yang menyembunyikan detail data yang tersimpan dalam database. Baik. Jadi view yang tertampil di akun kalian masing-masing di sistem informasi akademik itu yang masuk dalam model data implementation ya. Kemudian model data konseptual ya. Dapat berupa entitas ya. Kemudian atribut dan relasinya ya. Kita lihat di gambar yang tadi. Nah ini ya. Nah, dapat berupa entitas, entitasnya employee dan departemen. Atributnya apa? Employee ini atributnya adalah employee ID, first name, last name, salary, dan address. Untuk atribut dari entitas departemen itu adalah departemen ID, name, dan location. Ya. Dan ada relasinya. Relasinya ini adalah yang garis. Ya. Oke, kemudian itu ya model data konseptual. Ini penjelasannya. Jadi entitas itu adalah gambaran dari objek atau konsep database ya, misalnya pegawai, project, mahasiswa, dan dosen ya. Tadi employee dan departemen ya, nama entitasnya dan memiliki atribut. Jadi kalau entitasnya tidak memiliki atribut, ya ada kemungkinan itu bukan entitas gitu ya. Biasanya itu kalau ada entitas pasti punya atribut ya. Dan jumlahnya ya minimal satu atribut gitu ya setiap entitas. Tapi ya bisa saja ya, jarang satu ya untuk entitas itu memiliki satu atribut saja. Biasanya lebih dari satu. Karena atribut ini dia menjelaskan ya, menjelaskan entitas itu apa gitu ya. Jadi bisa kita lihat dari atribut. Misalnya nih ada atribut name. Oh, name itu pasti punya entitas dari siapa? Ya dari mahasiswa kan gitu. Jadi tergambar gitu ya. Nah, di gambaran entitas itu bisa dilihat dari atributnya ya. Misalnya ada NIK. NIK itu entitasnya apa ya gitu ya. Ya entitasnya ya bisa masyarakat gitu ya atau penduduk ya. Ya terserah nama entitasnya gitu ya. Jadi kan mereka menggunakan NIK ya.
Ya, jadi informasi atribut ini informasi yang melekat pada entitas. Mahasiswa itu ada atribut nama, ada NRP ya, nomor registrasi pendaftaran ya. Kemudian ada alamat, ada telepon. Kemudian ada relasi ya, hubungan antara 2 hingga 3 entitas yang saling berelasi. Contoh yang tadi kan hanya antar 2 entitas ya, antara tadi employee dan departemen. Ini dosen, misalnya contohnya dosen mengajar mahasiswa ya. Ini nama relasi itu biasanya kata kerja ya. Jadi mengajar ya, diajar, itu kan kata kerja. Dosen ini nama entitas, mengajar itu nama relasinya, mahasiswa ini nama entitas. Kemudian dalam model data itu sangatlah penting untuk dapat membedakan antara deskripsi database dan data ya, dalam database itu sendiri. Ya. Kemudian deskripsi database ini kita sebut dengan skema database. Ya. Jadi skema database ini ditentukan ya selama dalam perancangan database dan biasanya tidak selalu mengalami perubahan. Ya, dia termasuk apa ya? Ya relasi-relasinya itu ya di dalam antar entitas itu kalau ada perubahan itu ya tidak 100% itu berubah ya dari rancangan awal. Biasanya ya hanya kalau ada penambahan entitas baru ya berarti kan ada relasi-relasi baru. Relasi baru tersebut karena ada penambahan nih satu entitas ya. Entitas itu ya dihubungkan ke entitas yang sudah ada gitu ya. Itu kan ada perubahan sedikit gitu ya, tapi tidak merubah secara total. Kemudian dalam skema database itu digambarkan dalam bentuk skema diagram yang menampilkan struktur ya, setiap tipe report data. Jadi ada tipe datanya pada tiap-tiap tas dan ada constraint ya yang terjadi tiap entitas. Constraint tadi ya tadi termasuk foreign key itu ya, ada primary key, nah itu constraint. Atau constraint ini bisa juga misalnya nih, nilainya tidak boleh nol gitu ya, tidak boleh kosong. Misalnya pada saat mengisi data, misalnya itu ada atribut atribut, misalnya atribut nama misalnya gitu ya. Atribut nama itu wajib diisi ya, tidak boleh kosong. Itu constraint. Jadi, tidak boleh nol ya, is not null nanti istilahnya. Kemudian contoh diagram skema database relasional bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ya ada beberapa gitu ya. Kalau tadi kan employee dan departemen gitu ya. Ini lebih banyak nih entitasnya ya. Entitas ada departemen location, ada project, ada work on, ada dependent ya. Ya, jadi semuanya memiliki relasi. Bisa dilihat dari garis-garis ini ya. Jadi misalnya employee ini memiliki relasi dengan departemen. Nah, kira-kira relasinya mana? Nah, kita lihat aja garisnya ya. Misalnya garisnya nah dari sini ya misalnya. Jadi DNO ini dengan D-number. Jadi D-number sama DNO ini sama ya. Jadi untuk nama atribut itu bisa beda ya. Jadi ya kalau mau lebih supaya nggak bingung ya dibuat sama saja sebenarnya ya. Kalau mau pakai DNO ya ini DNO. Kalau mau pakai D-number di sini diganti D-number ya. Jadi supaya tahu oh ini sama ini kolomnya. Jadi relasinya lewat sini gitu ya. Seperti tadi misalnya tadi ada departemen ID ya, departemen ID kan ada di kolom employee ya. Kemudian departemen ID juga ada di kolom departemen. Nah, kan berarti kan kita menganggap ini mempunyai hubungan gitu ya antara employee dan departemen. Hubungannya melewati kolom departemen ID ya.
halnya seperti ini. Jadi relasi antara employee dan departemen itu bisa lewat DNO itu sama dengan D number ya. Nah, ini juga misalnya project dengan departemen, nah, bisa lewat denum ya. Itu sama dengan D number. Di PNO project dengan work on ini PNO dengan P number itu relasinya. Jadi tinggal dilihat aja arah garisnya di mana ya. Kemudian ada yang ke dirinya sendiri ya seperti ini ya. Jadi manajer employee itu mempunyai manajer itu ya. Nah, jadi manajer itu seorang employee juga, pegawai juga ya. Nah, dia maka sehingga data employee, data manager ada di satu tabel employee gitu ya. Sehingga relasinya dia ke dirinya sendiri gitu ya. Misalnya nih Kaprodi misalnya. Ya biar enak bayanginnya. Prodi misalnya teknik informatika ya. Prof Pasek gitu ya. Itu datanya ada di tabel dosen ya. Terus saya ya Pak Albar, data saya juga ada di tabel dosen. Kemudian ada kolom tambahan gitu ya, misalnya ditambahkan atasannya siapa gitu ya. Jadi kolom atasan. Misalnya saya di baris data saya Albar misalnya, itu atasannya adalah Prof Pasek. Terhubung gitu ya dari database yang bukan database, tabel yang sama ya, tabel dosen. Jadi satu kaprodi ya bisa membawahi banyak dosen ya. Dan satu dosen itu di dibawahi, diatasi ya. Ya memiliki atasan gitu ya, memiliki atasan satu orang kaprodi ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, arsitektur sistem database ya, dan kebebasan data. Jadi 3 dari 4 karakteristik penting database itu, yang pertama adalah adanya penyekatan antara program dan data ya. Jadi kebebasan data, jadi pada saat kita membuat aplikasi itu, ya karena posisinya terpisah dengan database itu, ya enak gitu ya kita membuat aplikasinya ya. Jadi nanti pada saat kalian membuat aplikasi, ya untuk mengambil, jadi penyimpanan beda gitu ya. Jadi membuat aplikasi atau database yang sudah tersimpan itu misalnya di server atau kalau mau pakai laptop sendiri itu namanya local host gitu ya. Server ini ya di server gitu ya. Jadi kan bisa kita install secara lokal ya, di server itu bisa kita install secara lokal di laptop kita, itu namanya adalah local host ya. Nanti dipelajari nanti di Vkom ya. Itu pada saat kita membuat program gitu ya. Jadi coding gitu ya, kita melakukan coding. Misalnya nih butuh data apa gitu ya, kita ingin tampilkan, ya kita cukup mengambil data yang dari database itu menggunakan query SQL ya. Nah, itu pentingnya kita belajar SQL ya, belajar database supaya kita mengerti perintah-perintah untuk mengambil database ya, database yang ada di server atau di local host supaya bisa tertampil atau terhubung ke aplikasi yang kita buat ya. Di aplikasi yang kita buat misalnya yang berbasis web, berbasis mobile ya, atau desktop. Nah, itu kan pasti terhubung dengan database ya, supaya aplikasinya disebut dengan aplikasi yang dinamis ya. Kemudian dukungan multiple view ya. Jadi dari DBMS itu jadi pada detik yang sama misalnya ya,
misalnya pada saat pengisian KRS gitu ya, pada detik yang sama itu misalnya 100 mahasiswa, 100 orang mahasiswa itu ya, mengakses halaman aplikasi yang sama gitu ya, kalau pada saat mengisi KRS. Nah, itu bisa ditangani oleh database. Meskipun data yang tertampil kan beda-beda ya. Nah, itu tetap bisa ditangani oleh database. Jadi bisa multi view ya, multi processing ya seperti itu. Jadi tidak perlu ada antrian gitu. Misalnya nih mahasiswa satu nih buka dulu, yang lain nggak bisa buka gitu ya, nggak mungkin gitu ya, kapan selesainya kan gitu ya. Ya, jadi antri. Jadi tidak ada sistem antrian di database. Jadi semua bisa ditampilkan meskipun datanya berbeda-beda ya, multi view, multiple view. Kemudian menggunakan katalog ya untuk menyimpan deskripsi database ya. Jadi tipe-tipe datanya itu ya tersimpan settingan-settingannya gitu ya. Itu tersimpan di katalognya EBMS ya. Kemudian berdasarkan 3 karakteristik utama database di atas, itu dapat memberikan gambaran arsitektur sistem database. Kemudian arsitektur sistem database itu dapat digambarkan dalam bentuk arsitektur 3 skema ya. Yes, nanti kita ada gambarnya. Ya dari tadi ya yang seperti yang sudah kita pelajari tadi ada konseptual gitu ya. Yang tujuannya di sini adalah gambaran arsitektur 3 skema ini untuk memisahkan antara sisi aplikasi user dengan struktur fisik database. Jadi ya tidak mengganggu seperti saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi karena posisinya berbeda, ya tidak mengganggu pada saat kita ingin mendevelop aplikasi gitu ya. Ya berbeda halnya kalau kita misalnya aplikasi misalnya pakai ini ya, bahasa C misalnya. Itu kan kita di aplikasinya, di programnya kan kita coding sekalian menginputkan data ya, menginisialisasi data. Ya kan belum ya tidak istilahnya tidak menggunakan database gitu ya. Nah, itu kan akan repot gitu ya. Akan repot untuk apa ya? Pengembangan berikutnya gitu ya. Nah, ada perubahan penambahan data, harus edit lagi gitu ya. Nah, itu enaknya kalau menggunakan apa SQL query gitu ya. Ya kita cukup query dengan satu atau dua baris perintah gitu ya. Meskipun di database-nya itu datanya selalu bertambah, ya script query-nya ya itu-itu saja gitu ya. Tapi data yang tertampil ya menyesuaikan dengan data yang bertambah tersebut. Nah, jadi itu enaknya. Jadi kita tidak perlu berbeda dengan halnya kalau program yang masih sifatnya prosedural gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengeditnya lagi kan jadi repot itu ya kalau nanti programnya semakin besar ya ubah-ubah lagi. Ya kalau masih ingat tempatnya di mana lokasinya. Kalau nggak ingat ya terpaksa kita buka-buka file programnya, cek-cek lagi gitu ya. Kan repot jadi. Gitu ya, jadi terpisah posisi. Ya, jadi arsitektur sistem database itu ya seperti ini ya. Jadi 3 skema gitu ya. Jadi 3 tingkatan lah gitu ya. Jadi ada external view ya user kita ini user ya. Mahasiswa, dosen itu user. Kemudian ada konseptual skema, model skema. Contohnya tadi ya, model skema. Kemudian ada internal skema, ini yang langsung berhubungan dengan database-nya ya. Ya termasuk fisikal ini ya, model fisikal ini masuk di internal skema ya. Jadi yang tadi yang settingan ini ya, dengan tanya kan ini berhubungan dengan database-nya ya. Nah, seperti ini kan lebih enak dipahami ya. Kita nggak perlu lihat datanya berapa, panjang karakternya berapa gitu ya.
Itu kan lebih enak. Oke, jadi end user ini bisa lebih dari 2 ya. Ini kan contoh saja. Jadi bisa kalau di Undram sistem informasi akademik misalnya mahasiswa ada 32.000 orang. Berarti ada 32.000 user mahasiswa. Belum lagi dosen, belum lagi user yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian level internal ya, memiliki skema internal yang menggambarkan struktur penyimpanan secara fisik data. Ya. Jadi ada fisikal, model fisikal tadi ya, level internal. Ya. Contohnya tadi, mana itu? Nah ini ya, model fisikal. Ya. Oke, kemudian skema internal itu menggunakan model data fisikal dan menggambarkan detail lengkap data storage ya, dan akses bagian database-nya ya. Ya tipenya semuanya ya. Berapa ya penyimpanan yang dibutuhkan, termasuk dari panjang karakternya tadi ya, supaya tidak boros gitu ya. Makanya disesuaikan gitu ya, tadi seperti nama ya, jangan 100 karakter. Ya itu akan mempengaruhi storage-nya ya, tempat penyimpanan. Kemudian ada level konseptual ya. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan ya tadi ya, menggambarkan keseluruhan database bagi user. Jadi level konseptual ini menyembunyikan detail dari struktur penyimpanan fisik ya. Nah, kan kalau fisik tadi kan ada tipe datanya, ada panjang karakternya ya. Ada apalagi tadi ada constraint-nya, ada primary key, ada foreign key-nya mana ya. Nah, itu tidak tertampil ya secara jelas di konseptual ya. Biasanya representasi model data itu digunakan dalam menggambarkan skema konseptual ya, ketika sistem database dibuat. Kemudian level eksternal, user gitu ya, tadi gambarnya user, kita sebagai user end user, user akhir, itu mencakup sejumlah skema eksternal atau user view ya. Level ini menggambarkan pengaksesan database pada grup user tertentu dan menyembunyikan sebagian data dalam database dari grup user tertentu pula. Yang data independence ya, kebebasan data. Jadi arsitektur 3 skema selanjutnya ini dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dari data independen ya. Jadi ya, bebas gitu ya, karena posisinya berbeda kan gitu ya. Di 3 skema sudah jelaskan tadi. Database dengan aplikasi itu ya tidak menyatu gitu ya, tidak menyatu. Ya, untuk memanggilnya pakai query saja ya, untuk memanggil data. Ya, data independen itu dapat digambarkan sebagai berikut ya. Jika terjadi perubahan skema pada satu level tertentu ya, maka tidak akan mempengaruhi atau merubah skema pada level selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, misalnya tadi ada perubahan di bagian ini ya, ada perubahan di bagian, nah ini ada perubahan di bagian apa internal skema gitu ya. Jadi di physical modelnya itu misalnya ada perubahan tipe datanya. Nah, di bagian konseptual kan tidak terlihat tipe datanya. Jadi tidak ada perubahan di bagian konseptual skema, model konseptual ya. Nah, jadi tidak mempengaruhi yang di bagian atasnya ya, seperti itu. Kembali ke slide-nya ya. Ya, jangan dimaksudnya seperti itu. Jika terjadi perubahan pada satu level ya. Misalnya tadi internal skema ya, maka tidak akan mempengaruhi atau merubah skema pada level selanjutnya. Ya. Jadi level yang di atasnya yang lebih konseptual atau kemudian ada 2 jenis data independence ya. Jadi yang pertama ini adalah logical data independent ya. Jadi kemampuan dalam merubah skema konseptual
tanpa harus mengubah skema eksternal atau program aplikasinya. Ya. Jadi ini masuk logical data independent, kebebasan data logical data. Ya. Jadi kemampuan dalam merubah skema konseptual ini diubah ya. Untuk yang bagian atasnya itu kan ada view ya. Jadi untuk view-nya itu ya tidak berpengaruh gitu ya. Jadi kita dapat merubah skema konseptual untuk menambah database ya. Misalnya menambah tipe record atau item data, jadi menambahkan atributnya gitu ya. Kemudian untuk merubah constraint-nya atau mengurangi database ya. Yaitu tidak secara ini ya, secara langsung merubah dari tampilan view ya. Ya kan beda-beda halaman itu kan tidak selamanya itu di satu halaman tuh semua tabel yang ada di database itu kan ditampilkan, nggak mungkin. Jadi hanya beberapa tabel saja. Oke. Kemudian ada physical data independence ya, kemampuan dalam merubah skema internal itu tanpa harus merubah skema konseptual. Ya. Jadi intinya merubah di bawahnya, di atasnya tidak berubah ya. Jadi, tanpa harus merubah skema konsep. Jadi yang internal tadi itu yang bawah ya, di paling bawah itu yang physical model ya. Kalau diubah ya tidak merubah skema konseptual. Oke, yang terakhir ini adalah bahasa dan interface database ya. Jadi DBMS ini merupakan perantara antar user dengan database ya. Seperti saya bilang tadi, database itu tidak bisa kita sentuh. Kita tidak bisa melihatnya secara nyata gitu ya. Ya karena sifatnya kan digital ya. Jadi tersimpan di hard disk, media penyimpanan, di server atau di local host ya. Nah, itu agar user bisa mengaksesnya itu harus menggunakan DBMS ya. Nah, kemarin sedang contohnya adalah PHP MyAdmin gitu ya. Itu bisa membantu kita dalam mengakses data-data yang ada di database ya. Kemudian berikutnya ya. Jadi cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS ya. Jadi macam-macam nih bahasanya. Yang kita pelajari saat ini adalah SQL ya. Ada DBase, ada SQL ya. Nah, di macam-macam bahasa pengaksesan untuk database-nya ya. Tapi intinya kalau kita mempelajari satu saja, misalnya SQL kan kita belajar hari ini di semester ini, itu karena untuk yang bentuk lainnya itu ya mirip-mirip lah gitu ya. Jadi kalau kalian sudah paham tentang SQL dan ingin mencoba misalnya pakai DBase, pakai SQL ya, itu bisa gitu ya. Nah, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Karena dasarnya sudah tahu ya di SQL. Ya karena perintahnya ya mirip-mirip juga ya. Kemudian bahasa database dibagi dalam dua bentuk ya. Jadi ini ada DDL, ada DML ya. Tapi sebenarnya ada beberapa ya, termasuk yang kontrol gitu ya. Tapi secara garis besar ini ada dua ya. Nah, kontrol ini untuk ini ya, membatasi hak akses ya dari setiap user. Misalnya antara user mahasiswa dengan user dosen dengan user administrator database itu berbeda ya. Karena user itu ya user mahasiswa itu hanya bisa mengakses tabel tabel mahasiswa, tabel mata kuliah gitu ya, atau lainnya ya. Jadi tidak semua tabel yang ada di aplikasi itu bisa diakses. Itu ada sisi kontrolnya ya di data. Tapi secara umum untuk yang perlu kita pahami itu adalah DDL dan DML ya. Ada data definition language itu DDL. Jadi di DDL ini ya nanti ada pertemuan khususnya ya. Nanti di bagian SQL ya. Kalau nggak salah itu setelah UTS. Itu kita belajar ini ya DDL.
Di DDL ini bagaimana kita membuat database, bagaimana kita membuat tabel, bagaimana kita membuat struktur tabel, ya. Itu kita pelajari. Kemudian yang kedua ini adalah DML atau Data Manipulation Language. Jadi dari tabel yang sudah kita buat di DDL, itu kan ada isi-isinya ya, ada isi datanya ya. Misalnya tabel mahasiswa sudah terisi nih datanya, nama mahasiswanya si A, ada si B, si C, ya, ada NIM-nya. Nah, itu data-data itu bisa kita manipulasi ya. Manipulasinya ya bisa kita edit, bisa kita hapus ya. Kita ingin merubah isi tabelnya atau kita ingin menampilkan gabungan dari beberapa tabel ya, nanti pakai perintah join ya. Itu manipulasi nanti kita pelajari ya. Jadi untuk di awal ini ya masih pengenalan saja ya. Jadi nanti ada pertemuan khususnya yang membahas masing-masing bentuk ini. Pengertian secara umum aja ya, ke detailnya nanti. Jadi DDL itu digunakan dalam membuat tabel baru, ada indeks, ada mengubah tabel, menentukan struktur tabel ya. Kemudian hasil dari kompilasi perintah DDL itu berupa kumpulan tabel yang tersimpan dalam file khusus ya, namanya adalah kamus data ya. Jadi ini dia dari DBMS-nya itu ya, yang menyimpan kamus data. Jadi informasi-informasi tentang database ya, itu ada di kamus data. Kemudian kamus data ini itu merupakan metadata ya, super data, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya ya. Jadi yang informasi yang lengkap lah dari database tersebut. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database ya, sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses ya. Ya, termasuk kamus data ini termasuk lokasi datanya tersimpan di apa ya, di media penyimpanan tuh bagaimana ya. Misalnya ada di address alamat berapa gitu ya. Kalau kita belajar di Keraman ya, di Alpro ya, itu kan ada pointer. Itu kan pointer itu kan menunjukkan address ya dari suatu, misalnya variabel itu disimpan di address keberapa. Misalnya variabel A itu sama dengan 5, itu disimpan di address keberapa. Nah, itu informasi-informasi itu tersimpan di kamus data. Kalau DML itu digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database ya. Jadi kita pelajari lebih detailnya ya. Ya karena untuk kita mengambil data gitu ya, mengambil data yang digunakan untuk aplikasi itu yang masuk di bagian DML ini. Jadi bagian penting ini DML ya, yang kita harus tahu pada saat menggunakan atau memanfaatkan database yang ya. Oke. Dan manipulasi data itu mencakup ya, pemanggilan data yang tersimpan dalam database, query-nya ya. Kemudian penyisipan atau penambahan data baru ke database. Itu nanti ada perintah insert ya. Kemudian ada pengubahan data, itu perintahnya adalah update. Kemudian ada penghapusan data, nanti perintahnya di SQL ya, itu ada delete. Kemudian terdapat dua jenis DML ya. Terdapat dua jenis DML. Nah, yang pertama itu adalah prosedural ya. Jadi menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Nah, biasanya menggunakan bahasa C atau C++ ya. Kemudian yang berikutnya adalah non prosedural ya. Kita pelajari yang di SQL ya, contohnya SQL. Jadi menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan ya, tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut ya. Itu yang kita pelajari di SQL.
Jadi ini kalau PL SQL ini ya kita membuat coding gitu ya. Kita membuat coding, ada perintah else-nya juga ya kalau PL SQL. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya ya dilihat di YouTube aja ya. Saya rasa banyak nih informasi tentang PL SQL ya. Oke, kemudian ya, di sini kita lihat contohnya, ada contoh yang ini ya. Kalau yang tadi yang prosedural, non prosedural gitu ya. Kalau yang prosedural itu misalnya pakai di base gitu ya. Misalnya nih use mahasiswa set filter to tempat lahir sama dengan Makassar. Go stop ya, while dot not ya. Jadi panjang gitu ya, panjang di base. Kalau kita menggunakan SQL, nah kita menggunakan perintah ini saja. Jadi select nama from mahasiswa ya. Select kolom apa sih yang mau ditampilkan, misalnya kolom nama saja. Meskipun di tabel mahasiswa itu banyak kolomnya ya, ada kolom NIM, nama ya, alamat. Misalnya kita ingin menampilkan yang nama saja. Select nama from mahasiswa, where tempat lahir sama dengan Makassar. Ya cukup seperti ini saja perintahnya, ya, lebih sederhana. Daripada kalau yang seperti di base ini ya lebih ini ya, lebih panjang ya. Nah, contoh yang di bawah juga seperti ini itu ya. Jadi ada apa, kita menginputkan ini ya, nilai-nilai gitu ya. Kemudian nanti diproses seperti itu. Lebih repot lagi ya seperti di yang pelajari ya di bahasa C ya. Ada deklarasi variabel, kemudian kita inputkan datanya gitu ya. Baru diproses. Nah, kalau ada perubahan datanya yang baru gimana? Diubah lagi gitu kan. Repot. Gitu. Jadi perintah seperti ini select nama from mahasiswa, where tempat lahir sama dengan Makassar itu kita tulis di aplikasinya ya, di aplikasi kita yang berbasis web, desktop atau mobile ya. Ya cukup pakai perintah ini kita menghubungkan aplikasi kita ke database ya. Ya selain settingan-settingan ini ya, ada settingan-settingan untuk mengkoneksikan ya ke database. Oke, kemudian ada DBMS interface ya. Jadi DBMS ini menyediakan interface yang user friendly ya. Lihat contohnya di gambarnya saja ya. DBMS. DBMS. Aplikasi ya. Aplikasi. PHP admin. Nah, seperti ini ya. Jadi PHP admin. Ya tadi apa? Jadi menjadi PMS ini ya user friendly gitu ya. Jadi ada tampilan GUI-nya, interface-nya gitu ya. Ini kalau kita lihat dari contoh ini terus sekali gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya user friendly ya. Jadi mudah, meskipun sederhana, mudah dimengerti ya. Jadi ada nama tabelnya gitu ya. Jadi ada nama database-nya. Ini nama database-nya ya. Kemudian di dalamnya ini ada nama tabel-tabelnya ya. Ini misalnya ini ada tabel apa ini. Nah, ini enggak kelihatan nih namanya. Nah, ini ada kolom-kolomnya gitu ya. Ya, ada part ID, ada type, ada part number, ada reason, ada description. Nah, itu ya. Termasuk tipe datanya ada varchar, ada
varchar 20, varchar 300 ya. Itu lebih user friendly ya, ada ya. Ya, tapi kalau kita menggunakan, bisa juga kita menambahkan data ya, tinggal klik-klik saja ya sebenarnya pakai DBMS. Kan kalau kita nggak belajar query, kan nggak mungkin di aplikasi kita pindahkan aplikasi PHP admin ini kita klik-klik, klik buat tabel, klik tombol tambah data, kan nggak mungkin gitu ya. Ya, jadi kita harus mengetahui SQL-nya. Nah, seperti ini kita menulis SQL-nya gitu ya. Ya di sini seperti ini ada select, ini client gitu ya. Ini nama kolomnya from tabel client gitu ya. Ya, ada kondisinya nanti wire apa gitu ya, seperti itu. Itu yang kita pelajari. Kalau main klik-klik saja itu seperti ini, ada tombol edit. Edit. Nah, itu kita edit langsung datanya. Kemudian ada apa lagi misalnya, mana ya, di bagian data. Ini struktur tabelnya ya. Nah, ini data, misalnya ini data ya. Kelihatan nggak ya? Di Nah, seperti ini ya. Misalnya kalau kita ingin menghapus ya, ya tinggal klik aja gitu ya. Ini centang dulu, delete ya. Ya selesai itu ya. Nah, tapi kalau kita sudah di aplikasi kan nggak mungkin kita centang delete buka PHP admin kan nggak mungkin. Nanti user misalnya administrator database ya, mungkin yang lebih punya akses ke delete ini, itu login ya bisa lewat aplikasi itu ya. Jadi tidak mungkin ya tidak bagus, tidak tidak enak juga gitu ya, tidak, kalau hapusnya lewat PHP admin kan lebih enak tuh lewat ya. Tuh, kemudian ya bisa tambahkan data gitu ya. Nah, itu ya user friendly gitu ya, ada grafik user interface-nya. Maka kalau kita dimudahkan seperti ini, kalau kita mengerti perintah query-nya, SQL-nya. Nah, untuk kedepannya ya akan sulit ya kita kalau mengembangkan kalau tidak mengerti cara membuat query-nya. Oke, gitu ya. Jadi pentingnya kita belajar query ya. Kemudian sistem manajemen basis data ya, merupakan perangkat lunak ya yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data ya. DBMS ini juga menerapkan mekanisme pengamanan data. Jadi dari sistemnya gitu ya. Jadi ya sudah dianggap aman lah gitu ya, keamanan data, meskipun ya biasanya kalau hacker itu kan lebih pandai ya, pasti ya pandai mencari celah-celah gitu ya. Ya, mungkin kan biasanya kalau aplikasi kan tidak ada yang sempurna lah gitu ya, pasti ada aja kekurangannya. Pemakaian data secara bersama, pengendalian keakuratan data gitu ya. Oke. Kemudian DBMS diperlukan untuk independensi data ya dan akses yang efisien. Kemudian mereduksi waktu pengembangan aplikasi ya. Jadi kalau kita buat aplikasi ya nggak perlu kita pikirkan lagi ini ya, datanya gimana. Ya tinggal mengambil data saja yang sudah tersimpan di database. Jadi lebih cepat ya kita membutuhkan waktu dalam pengembangan aplikasi. Kemudian integritas dan keamanan data ya. Seperti kemarin ya sudah teorinya, integritas data gitu ya. Kemudian ada administrasi keseragaman data ya, jadi format datanya ya seragam ya. Dan akses bersama, jadi bisa berbarengan dalam waktu yang bersamaan ya. Dan bisa ada perbaikan ya, misalnya datanya hilang, datanya rusak ya. Selama ada backup data ya nggak masalah ya. Bisa kita restore kembali, kita kembalikan. Dan komponen utama ada perangkat PC, kemudian ada data yang penting ya.
Ya, ada data terpadu, ini data saling terkait ya. Tendensi data atau yang berbagi data ya, dipakai sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Jadi sistem multi user ya. Kemudian perangkat lunak ya, software DBMS ya. Misalnya tadi PHP MyAdmin ya. Kemudian komponen utama DBMS itu ada pengguna ya. Ada end user ya, kita sebagai end user, mahasiswa, dosen gitu ya. Kemudian ada bagian yang ya programmernya ya, yang membuat program aplikasinya. Kemudian ada bagian yang memiliki hak tinggi ya, lebih tinggi untuk mengakses database, itu administrator database. Ini gambarannya ya, hubungan yang terdapat ya di dalam DBMS. Nah, semua menggunakan terhubung dengan DBM ya, pengguna perangkat keras. Nah, jadi tanpa adanya DBMS ini ya, karena kan DBMS ini kan sebagai media ya, untuk sebagai perantara gitu ya, untuk menghubungkan antara user dengan database ya. Di DBM ya, di sini sudah ada database-nya ya, Mas. Pengguna tuh kalau mengakses database ya lewat DBMS. Perangkat keras kalau dia berhubungan dengan database ya. Ya, jadi perangkat keras ya, server ya, jadi dalam server itu ada media penyimpanannya, itu kan tempat menyimpan ini ya, database-nya ya. Ya, sekalian diinstal DBMS-nya juga ya, di perangkat keras tersebut. Kemudian data itu ya tersimpan di DBMS ya. Ya, perangkat lunaknya softwarenya ya, software DBMS, termasuk software aplikasinya yang disimpan di server itu dikoneksikan ke DBMS ya. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan DBMS. Ya, sistem informasi akademik itu kan berhubungan dengan database lewat DBMS ya, sistem informasi tugas akhir, apalagi sistem informasi PKL misalnya. Ya, semua berhubungan dengan DBMS. Oke, kemudian arsitektur sistem manajemen basis data ya. Jadi ada end user itu ya, dia langsung terhubung ke aplikasinya ya. Jadi aplikasi sistem informasi akademik ya misalnya. Jadi tidak secara langsung ke DBMS-nya, tapi lewat aplikasinya dulu ya. Misalnya kalian login ke sistem informasi akademik, oh pengen klik tombol misalnya melihat IPK misalnya ya, IPK yang sudah yang ada gitu ya. Nah, itu kan lewat sistem informasi akademik. Nah, dari sistem informasi akademik itu di dalamnya kan ada perintah query SQL ya. Nah, itu yang dijalankan oleh ini ya. Jadi ya, aplikasi itu merequest ya lewat DBMS. Nanti DBMS ini menyampaikan ya atau mengakses ke basis data kira-kira apa yang di request, data apa saja yang mau dikirim gitu ya. Nanti ada responnya ya. Ini untuk yang programmer itu ya dia berhubungan ke aplikasi basis data ya. Bisa juga berhubungan ke DBMS-nya langsung. Dia masukkan datanya lewat DBMS ya. Untuk di awal ya lewat sebelum aplikasi jadi kan masukkan dulu datanya di DBMS ya. Kalau naive user ini ya dia nggak mengerti SQL gitu ya. Ya bisa mengerti SQL ya, tapi dia lewat DBMS gitu ya. Seperti tadi buat hapus data ya, tekan tombol delete saja gitu ya. Kemudian buat data, jadi add data, tambah data, atau tambah buat buat tabel, buat database, tinggal klik-klik saja gitu ya. Itu naive user. Nah, kalau kalian pengen jadi yang bagian mana kan gitu ya, apakah programmernya atau end user saja gitu ya, atau yang naive user ya. Naive user bisa juga mengerti SQL ya, mengerti SQL ya, seperti ini juga ya, database administrator ya, naive user.
Jadi bisa pakai SQL mengakses, misalnya agak sulit ini mengakses beberapa tabel gitu ya. Kan nggak bisa main klik-klik saja ya. Kalau klik-klik saja itu kan pasti cuma hanya satu tabel saja ya. Contohnya tadi. Nah, kalau ini kan, nah klik-klik ini kan hanya satu tabel saja gitu ya. Klik tabel apa ini frekuensi gitu ya, frekuen, ada tabel like, ada tabel save ya. Kemudian kalau kita pengen menampilkan gitu ya data dari beberapa tabel kan otomatis database administrator atau native user tadi itu ya menulis SQL juga gitu ya. Nah, kalau untuk menggabungkan dua tabel menjadi satu output itu yang nanti kita pelajari di operasi join ya SQL-nya. Jadi kalau seperti ini kan kalau saya ingin menampilkan apa misalnya tabel mahasiswa itu kan ada name ya, name. Kemudian ada berikutnya ada dosen PA. Nah, ini kan tabelnya kan berbeda ya. Jadi tabelnya kan berbeda. Ini tabelnya mahasiswa, dosen PA ini tabelnya dosen. Nah, untuk mengaksesnya kan nggak mungkin kita klik-klik yang ada di PHP admin nih kan. Otomatis kan harus kita buat query-nya ya, pakai perintah join ya misalnya. Nah, tapi nanti kita pelajari ya di gambaran. Oke, kemudian contoh untuk ini ya, DBMS macam ya. Ada DB2 dari IBM, MySQL-nya ya PHP ya, MyAdmin, ada Microsoft SQL Server ya, ada Microsoft Visual Fox Pro, ada Oracle ya. Nah, yang ya jadi macam-macam. Kita lihat juga cara yang lain ya. Jadi banyak sekali DBMS yang bisa digunakan. Tapi ya dilihat juga ya fungsinya buat apa. Gitu. Misalnya buat MySQL, buat SQL gitu ya. Nah, kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Ini uji pemahaman nanti silakan dibaca sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Oke, materinya sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Mungkin ada yang bingung ya. Mana jadi masih merupakan konsep dulu ya. Nah, mungkin besok ya, saya lupa nih. Kayaknya besok ini sudah masuk ini ya. Yang ya berhubungan dengan database-nya langsung. Ya. Mulai masuk materinya. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Mungkin untuk belajarnya nanti kalau bisa itu setiap sebelum kuliah berlangsung itu ya dibaca dulu materinya ya. Biasanya setiap minggu saya share ya sebelum perkuliahan berlangsung. Untuk materinya nanti bisa dipelajari dulu ya. Mungkin biar enak nanti saya jelaskan. Yang kalian sudah baca mungkin kurang paham, setelah saya jelaskan nanti bisa lebih jelas lagi gitu ya. Atau yang ada yang bingung ya bisa ditanyakan, kan lebih enak ya kita diskusi. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya,